Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kali ini kita sudah sampai pada adab yang ke-12, yaitu Adabul Masjid, adab di masjid. Adab di masjid ini terdiri dari 12 adab. Yang pertama, ad-du'a asna'uz zihab ilal masjid. Li hadis Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalah qala Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma ati nura. Berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia keluar rumah untuk pergi sholat di masjid, beliau berdoa, Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku, dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku, dan jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku, dan jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahilah aku cahaya. Rawahu muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, al-masyu ila shalah bisakinatin wa waqar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa atuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kedua, berjalan menuju masjid untuk sholat dengan tenang dan khidmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila sholat telah diiqamahkan, maka janganlah kamu datang menujunya dengan berlari, tetapi datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka apa yang kamu dapati, ikutilah, dan apa yang tertinggal sempurnakanlah. Rawahu muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua ini menjelaskan kepada kita, jadi kalau kita menuju masjid hendaklah kita berjalan dengan tenang, tidak perlu berlari, tidak perlu takut tertinggal. Mengapa? Karena kata Nabi, berjalanlah dengan tenang. Jika kamu sampai masjid, kemudian kamu mendapati sholat, ikutilah sholatnya. Jika tertinggal, maka sempurnakanlah sholat yang tertinggal itu. Kemudian yang ketiga, ad-du'a 'inda dukhulil masjid wa 'indal khuruj minhu. Fayustahabbu lid-dakhil ayadkhula birijlihil yumna thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja yakhruju birijlihil yusra thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang ketiga,
berdoa di saat masuk dan keluar dari masjid. Disunnahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan doa, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan bila keluar, mendahulukan kaki kiri, lalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca doa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karunia-Mu. Rawahu Muslim. Adab yang ketiga ini jelas ya, menjelaskan kepada kita disunahkan ketika kita masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan, kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ketika kita keluar, kita disunahkan mendahulukan kaki kiri, kemudian membaca sholawat juga ya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang keempat, yustahabbu ada'u tahiyyatil masjid 'inda dukhul liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Disunnahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bila telah masuk masjid, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia bersabda, apabila seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi ketika kita masuk masjid, jangan langsung duduk ya. Kalau ada waktu antara iqamah dengan sholat, maka hendaknya kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Niatnya usolli sunnata tahiyatul masjidi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, boleh dilafadzkan, boleh juga di dalam hati. Kemudian yang kelima, an-nahyu 'anil bai' wasyira wa insyadidh dhallah fil masjid liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum man yabi'u aw yuba' fil masjid faqulu la abrahallahu tijaratak, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaika dhallataka. Yang kelima, dilarang berjual beli dan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan bagimu. Dan apabila kamu melihat orang yang mengumumkan barang hilang, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, adab yang kelima ini jelas menjelaskan kepada kita ya bahwa kita tidak boleh bertransaksi di dalam masjid. Kalaupun sangat terpaksa, hendaklah keluar dulu ya di halaman masjid, keluar sebentar, kita transaksi, kemudian kita masuk kembali ke dalam masjid. Begitu juga mengumumkan barang hilang. Barang hilang jangan diumumkan di masjid. Wallahu a'lam. Yang keenam, an-nahyu an khuduril masjid liman akala thawman aw basalan aw liman lahu raihatun karihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man akala thawm wal basal wal karath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza minhu banu Adam. Yang keenam, dilarang masuk ke masjid bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah, atau orang yang badannya berbau tidak sedap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih,
bawang merah atau bawang daun bawang ya, maka jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami ini karena malaikat merasa terganggu dari apa yang dengannya manusia terganggu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adab yang keenam ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, jika kita makan bawang, baik bawang merah, bawang putih maupun daun bawang ya, itu badan kita menjadi bau ya, sehingga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk masjid. Kemudian termasuk juga yang berbau, yaitu dukhon ya. Dukhon itu artinya rokok ya, bau rokok. Kemudian warwaih al-karihah, bau yang tidak baik ya. Bau yang tidak baik yang muncul, yang berasal dari jasad, dari badan kita, awil malabis ataupun malabis. Jadi hendaknya kalau ke masjid hendaknya kita menggunakan wangi-wangian ya, supaya baunya harum karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, an-nahyu 'anil khuruj minal masjid ba'dal adzan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza adzana muadzinu fala yakhruj ahadun hatta yusalli. Dilarang keluar dari masjid sesudah azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang yang azan telah selesai azan, maka janganlah ada seorang pun yang keluar sebelum sholat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila azan sudah selesai ya, kita sudah berada di masjid, maka hendaklah kita tetap di masjid ya, mengikuti sholat yang akan didirikan. Kecuali untuk hajat, misalnya mohon maaf kita ingin baul, buang air kecil, atau kita ingin baros ya, buang air besar, atau mungkin wudhu kita batal sehingga kita harus berwudhu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, demikian adab di masjid ya, sampai adab yang ketujuh. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.